Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bersama Bu Fiti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyusun tabel distribusi frekuensi. Kita langsung perhatikan contohnya ya. Diketahui nilai ujian matematika dari 30 siswa sebagai berikut. Sajikanlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yuk kita lihat penyelesaiannya. Bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dari 30 siswa. Yang pertama, kita menentukan jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk itu, kita lihat kembali data kita, mana data yang terbesar dan mana data yang terkecil. Lihat, kita punya data terbesar 9 dan data terkecil kita 3. Untuk itu kita tulis 9 kurang 3, hasilnya 6. Jangkauan ini relatif kecil, untuk itu kita akan membuat daftar tabel distribusi frekuensi tunggal. Yang kita lakukan adalah pertama membuat tabelnya dengan kolom pertama itu nilai, tali atau turus, kemudian frekuensi. Karena data terkecil kita 3, maka nilainya kita mulai dari angka 3. Ini untuk kelas pertama. Jadi setiap kelas itu hanya memuat satu angka, seperti namanya dia tunggal. Kenapa? Karena datanya kecil. Kemudian kita buat turusnya. Turus ini kita gunakan untuk memudahkan kita menghitung frekuensi, untuk menghindarkan kita dari kekeliruan. Kita mulai dari angka 5, 7, 6, 8, 4, dalam bentuk yang cantik ya. Kita tulis ulang. 7 ini 5, 6 ya, 3. Oke, kita tulis frekuensi ini 1, 6, 7, 5, 3. Oke, tabel distribusi frekuensi kita sudah jadi seperti ini hasil akhirnya. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. Diketahui nilai ujian matematika dari 80 siswa sebagai berikut. Kali ini jumlah datanya 80 siswa. Sajikanlah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yuk kita lihat apa bedanya data 30 dan 80 siswa. Kita buat penyelesaian. Yang pertama, seperti tadi kita menentukan jangkauan. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Untuk itu kita buka kembali data kita. Kita cari data terbesar yang kita miliki adalah ini 99, tidak ada 100 ya, berarti ini yang terbesar. Kemudian data terkecil kita 35, ada 34. Oke, kita tulis 99 kurang 35 sama dengan 64. Jadi kita punya jangkauan 64. Karena jangkauan ini cukup besar, kita lanjutkan untuk mencari banyak kelas. Bagaimana cara menentukan banyak kelas? Kita gunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N, iya. N tadi, N itu adalah jumlah data, sehingga kita punya jumlah data 80. Kita tulis 1 tambah 3,3 log 80. Bagaimana cara mencari log 80? Ya, kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Buka saja di kalkulator sains ya, yang ada tulisan log.
ketik log, kemudian tuliskan 80 sama dengan akan dapat hasil 1,9. Berikutnya kita terlebih dahulu mengalikan 3,3 kali 1,9, hasilnya kemudian kita tambahkan dengan 1, maka kita dapat K sama dengan 7,27. Kita bulatkan ke atas sehingga kita dapat angka 8. Kenapa kita harus bulatkan? Karena tidak ada kelas yang hanya setengah ya. Jadi kita dapat banyak kelas 8. Berikutnya kita menentukan panjang kelas interval. Kita gunakan rumus P sama dengan J per K. J itu jangkauan dan K adalah banyak kelas. Kita masukkan nilainya 64 per 77,27, kita dapatkan 8,8. Kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, berikutnya kita akan buat tabel distribusi frekuensi dengan jangkauan 64, banyak kelas 8, panjang kelas intervalnya 9. Kita mulai dari data terkecil 35. Kita buat tabelnya seperti tadi. Di sini ada kolom nilai, tali, dan frekuensi. Nah, bedanya adalah di sini kita akan buat tabel distribusi frekuensi kelompok. Kita akan buat sebanyak 8 kelas dan tiap kelas memiliki panjang kelas interval 9. Bagaimana caranya? Kita mulai dari angka 35 untuk kelas pertama. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi panjang kelas interval itu adalah deretan angka sebanyak 9 angka yang berurutan dari 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ini nilai untuk kelas pertama. Tapi pada penulisannya cukup kita tuliskan 35 sampai 43. Oke. Kelas berikutnya dimulai dari angka sesudah 43. Angka berapakah itu? 44. 45 juga sebanyak 9, deret 9 angka. Karena kita punya kelas interval 9. Ya. Kalau 5 ya cukup 5. Kalau 10 ya 10 gitu. Jadi semua kita ratakan jumlah kelas intervalnya 9. Kemudian penulisannya juga cukup kita tulis 44 sampai 52. Oke. Kelas berikutnya yang ketiga kita mulai dari angka setelah 52 yaitu 53 sampai 61. 62 di sini sampai 70, 71 sampai 79, 80, 88, 89 sampai 97, 98 sampai 106. Oke, berikutnya kita menentukan frekuensi. Kita gunakan turus untuk memudahkan kita dalam menghitung jumlah frekuensinya. Yuk, caranya kita melihat kembali data kita. Karena terlalu jauh ini menghindari kekeliruan ya. Kita gunakan garis bantu. Oke, statistik itu sebenarnya mudah. Tapi karena kita berhadapan dengan data yang banyak, maka akan rentan dengan kekeliruan. Untuk itu, gunakanlah cara-cara atau trik-trik tertentu agar kita terhindar dari kekeliruan. Misalnya seperti ini. Kita mulai, kita coret supaya kita tahu bahwa angka ini sudah dihitung ya. 87. Ya, seperti perhitungan itu loh, pemilihan ketua kelas. 87, 82, 74, 83, 86, 67, 88,
71 789. Oke, di bawah 79 74 70 38 75. Oke. Ya, ini dia hasil kita. Rootnya kita penulisannya kita buat dalam bentuk yang cantik ya. 5. Oke, ini kita hapus saja. Oke, berikutnya kita lihat frekuensinya. Di sini 3, 2, 5, 13, 22, 19, 14, 2. Oke, ini adalah tabel distribusi frekuensi dari data yang tadi ya. Oke. Selamat belajar. Jangan lupa like, share, and comment. Juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.